Berapa Mereka masuk ke sini, mereka mungkin potong dulu ini pintu. Ya. Aku bilang lari ke atas, lari. Aku lari dengan Gini ke sini. saya dengar mereka teriak-teriak, potong kasih mati yang ada di dalam rumah. Tembak, cari perempuan, tembak. Apa? Bayangin sih kalau kena sampai kepala adik saya tuh gimana gitu. Ya, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti proses penelusuran Fakta on the Move soal kasus yang mungkin Anda juga sudah sempat ikuti sedikit viral di media sosial. Kasus penyerangan sebuah keluarga oleh kelompok John K. Korbannya adalah keluarga atau masih satu keluarga sendiri, yaitu keluarga Nus K. Nah, ini terjadi di sebuah perumahan yang tidak disangka-sangka bisa mengalami penyerangan seperti ini. Perumahan yang dijaga ketat, lalu kemudian juga penuh dengan penghuni dan cukup elit. Tapi di satu siang ini penyerangan atau upaya pembunuhan pun terjadi. Ini sebenarnya memang kondisinya begini tiap hari nih, ada lagi di luar. Ada latihan ini, warga ada lengkap lah ini tempatnya. Berapa orang Mereka masuk ke sini, mereka mungkin potong dulu ini pintu. Tuh. Oh, jadi bukan didobrak ya? Bukan didobrak, dipotong dulu baru didobrak. Kan Oh, ponakan saya sempat kunci pintu nih, mereka dorong kan. Mhm. Jadi ponakan saya sempat dorong pintu, kunci baru lari teriak. Jadi saya tuh lari, ya udah lari ke atas. Lari. Jadi di sini kondisinya. Ini kemarin ada disita yang dipotong-potong semua di bawah. Udah disita ya, tapi ini salah satu yang masih ya. bekasnya. Kita coba ikuti cerita dari awal, kronologi dari awal, apa yang dialami dan lain-lain. Korban-korbannya didominasi oleh perempuan, bahkan ada yang di bawah umur ya. Mereka pun menceritakan dengan masih terbata-bata dan kadang masih menangis karena masih syok dan trauma. Kita diajak oleh para korban untuk melihat bagaimana mereka menyelamatkan diri sampai ke atap rumah dan kemudian menyeberang ke atap rumah tetangga, berteriak minta tolong, mencari pertolongan. Yang pada saat itu juga tidak langsung dapat pertolongan karena saya yakin penghuni rumah lain atau para tetangganya juga cukup syok dan mungkin bingung, tidak berani harus berbuat apa. Aku udah lihat pelakunya, aku teriak lari. Saudaraku nyamatin saudara di dalam kamar itu. Aku sempat melihat di kaca kamar itu beberapa orang bola. Aku bilang lari ke atas, lari. Aku lari dengan gini ke sini. lari. Naik ke? Iya. Itu di sebelah langsung genteng juga atau? Iya, genteng seperti gini. Ada ini sih dia taman. Taman. Iya. Oke. Naik. Iya. Kelihatan nggak? Oke. Saya teriak, tolong dengan histerisnya. Tolong. Oke. Jadi Bang Nus, ini memang sebenarnya areal buat pribadi ya, jemuran ya? Iya, ini jemuran. Oke. Oke, jadi bisa sampai lari ke sini? Iya. Anak saya yang cewek, yang gede, ini ngumpet di sini. Anak yang besar? Iya, yang besar Desli ngumpet di sini sama kakak Oh, perempuannya. itu ada ya, oke, ngumpet di mereka sini. ngumpet di sini. Saya nggak bayangkan kalau ini bisa Ambrol ke bawah. Karena ini hanya fiberglass ya? Iya. Saya nggak bayangkan kalau ini bisa. Iya, berbahaya, sangat berbahaya. Jadi ini posisinya lari ke sana, begitu. Berarti hitungan kaburnya hanya 5 menit saja? Paling cepat deh. Kurang lebih lah segitu 5 menit itu. Jadi tadi mbaknya bertujuh ini semua lari ke sana ya? 5 Oh. dua di sini. Berdua di sini, berlima lari. ke sana. Habis udah semua saudara saya yang wanita itu terakhir, terus kita udah diselamatin sama Tetangga sebelah. tetangga. Iya. Emang cek dia selingkuh mana? Dia singgung. Oh masih Iya. tinggal. Iya. Yuk kejar kata saudara saya. Iya. Oh, cari Ya, yuk kejar, dia naik ke atas ini. ke sini. Lihat ada mobil Volvo langsung pergi. Dia lihat aman, dia ngeliat lah, dia karena dia di atas ngeliat Ada di- saudara yang lagi ngumpet situ. Anak yang besar ya. Saat Dan nomor Desli dua, namanya. Leslie di sini. dua sama saudaranya. Boleh turun sedikit Mbak, bahaya, tak takut. Oke. Jadi saat itu Mbak dengar ada letusan juga ya?
Enggak, saya udah nggak Nggak dengar apa-apa. Cuma pokoknya saya di sini saya udah minta tolong sekeras-kerasnya dan tetangga mendengarkan itu. Makanya mereka ke atas, mereka bingung. Pertama nggak takut, dikira saya orang jahat. Mohon Pak, saya minta pertolongan keluarga saya terancam ini. Baru ada penjelasan saya naik pun tanpa ada ini. Kan ini kan. Oh ya, sebelumnya saya nggak tahu, pikirnya saya udah bisa naik aja. Jadi itu saya udah langsung lompat. ya. Jadi ini Masuk. langsung loncat aja dari Iya, dalam, yang ini. ambil kursi buat anak-anak ya semua. No, ini Sendiri aja? nggak dia. Ini aja. Jadi karena Tios, Dinda itu udah sama nggak tahu ya. Akhirnya kita udah masuk ke dalam semua. Saudara saya nyangkut kakinya. Dan membabi buta saya tarik dia karena saya udah pikir tembak nanti kan saudara biarin lama Luka sedikit babi buta lebih gimana baik. sih? Jadi ke atas ini ada yang meletus nggak senjatanya, senjata apinya? Ingat nggak? Saya enggak, karena saya orang pertama kali. Mereka belum ada yang ngejar, mereka masih di bawah. Tapi ponakan saya yang mendengar. Tapi pada saat ada kata tembak, itu ponakan saya. bukan hanya pengerusakan yang terjadi, beberapa barang pun juga sempat melukai dari anggota keluarga karena ada pecahan kaca. Ini kaki istri saya tuh. Oke, Ibu Balkis, iya. Jadi ini yang luka karena mau menyelamatkan si kecil. Iya. Pertama karena saya dengar ada yang ribut kan di depan. Iya. Saya lari ke kamar, saya mau lihat ada apa. Karena saya waktu itu memang lagi dalam keadaan ketakutan karena suami saya keluar kan. Posisi di mana? Di ruang tamu nih. Oh, Mbak, di ruang tamu. kursi ini ya. Oke, lalu kemudian Terus saya lari masuk ke sini, saya lihat satu orang itu yang pertama kali melempar barbel sambil bawa senjata tajam parang yang panjang. Setelah saya keluar lari dari kamar bawa anak saya dengar mereka teriak-teriak, potong kasih mati yang ada di dalam rumah. Itu bahasa mereka, itu bunuh istilahnya bahasa kita. Saya sambil sekuat tenaga saya lari ke atas, saya teriak lari sekuat tenaga lari. Adik saya yang ngasih petunjuk jalan. ya, Mbak Ririn tadi ya, lewat Mbak Ririn ya. Tempat jemuran. Betul. Tembok tetangga itu kami tembusin sampai akhirnya ketemu rumah tetangga yang bisa menyelamatkan kami semua. Kamu mau minum dulu? Nggak apa-apa, oke. Ini Deslim anak tertua ya? Yang perempuan tertua ya. Jadi yang pertama kali ingat ada Dede di depan, itu Deslim dulu. Aku yang lari. Jadi pas barbel itu masuk, adik aku lagi berdiri di dekat pintu, dekat iPad itu yang kaca. Dilempar. Aku langsung tarik adik aku, tarik sama mama, aduh lari. Dorong keluar mereka, langsung saya dorong lagi. Itu barbel segede gini tuh nyaris kena kepala di sana, gini gitu. Bayangin sih kalau kena sampai kepala adik saya tuh gimana. Dia yang melindungi adiknya pas Pertama kali Deslim, karena posisi Deslim di mana pada itu? Di sini. Karena pas waktu saya masuk, Desli ikut di belakang saya karena saya waktu mau mengintip ada apa nih di depan. Ternyata saya lihat pelaku semua 5 orang yang saya lihat. 5 orang. Saya. Ada yang kenal nggak? Ada. Berapa orang dari 5 yang kenal? Yang saya ingat banget itu pertama kali yang melempar 1 orang. Oke. Yang saya lihat Pertama kali. dia. Tapi ciri-cirinya yang 4 orang itu sepertinya saya kenal juga. 2 dari anggota keluarga yang juga perempuan ternyata tidak berhasil melewati atap rumah dan harus bersembunyi di sebuah pojok yang masih dalam rumah. Mungkin hanya berjarak beberapa meter saja dari para pelaku upaya pembunuhan ya. Dan mereka tidak ketahuan gitu. Mereka naik ke tangga, saya kan nggak sempat lari ke tembok itu. Saya ngumpet, tuh mereka udah teriak, tembak, cari perempuan, tembak. Cari Perempuan, tembak. Mungkin mereka tahu kita, karena kan dengar teriakan kita, mungkin mereka tahu ada perempuan semua di dalam. Cari perempuan itu, tembak. Saya yakin mereka memang berniat mau membunuh kita semua di dalam rumah, mau itu perempuan, mau itu laki-laki, mau besar, mau kecil itu juga. Mereka sudah berniat. Deslim sembunyi di atas fiberglass. Sama ibu. Oke. Jadi kondisinya di situ kamu nggak takut jatuh di situ, udah nggak mikir? Udah nggak mikir takut jatuh. Ini panik kan? Lagi panik. Itu sendal aku masih ada di atas. Sendal masih ada tuh, ada muka tuh. Iya. Jadi tante aku ini yang terakhir. Iya. Karena dia masih mau manjat pagar, manjat tembok. Nggak Mereka bisa. udah naik. Dia tarik. Mereka udah naik di sini. Mama turun nanti dapat tembak. Aku langsung kayak gini. Oke, karena udah nggak mungkin. Karena nggak mungkin, mereka udah di tangga. Jadi tante juga sama Deslim langsung. Aku tarik tangga Iya. aku. Terus kita doang muka Kita begini. Habis tidur. Nah, oke. Sambil mendengar teriakan mereka.
tembak. Iya. Walaupun ada perempuan dan anak kecil. Iya. Dan dia tahu ada si adik ya? Ada pasti tahu. Sudah selesai tadi wawancara dengan keluarga Nuske. Kondisi secara fisik mungkin ada yang terluka tadi, istri dari Bang Nuske, tapi alhamdulillah sejauh ini bisa berkomunikasi dengan lancar. Hanya kita juga perlu tahu bagaimana mungkin pernyataan yang lain dari mereka-mereka yang juga terluka dalam insiden ini. Ikuti Fakta on the Move. Itu yang bisa kami bagi terhadap semua pencari fakta yang selalu setia mengikuti Fakta on the Move. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk ikuti terus bagaimana sih perjalanan fakta dalam Fakta on the Move, mencari penelusuran dan kemudian mencari fakta-fakta yang ada dalam lapangan. Ikuti dalam episode Fakta on the Move di lain kesempatan.